一个匹克球场，隐藏在西爪哇大什拉雅的树林之中。近年来，匹克球逐渐成了许多都市人热爱的运动。但为什么他会把匹克球场建在森林中？ Kebutuhan manusia sekarang, apalagi mungkin di kota-kota besar itu kan sudah penat dengan kesibukan sehari di depan layar komputer, deadline, kemudian di tengah perjalanan juga macet dan sebagainya. Kita percaya bahwa manusia itu membutuhkan dekat lagi dengan alam gitu. Dengan dekat itu kan kita bisa merasakan udara yang segar, kemudian juga suara burung-burung, bunga-bunga, kupu-kupu dan sebagainya. Kita lihat sudah ada komunitas-komunitas pickleball, bukan hanya di kota Tasik, tapi juga sekitarnya mungkin dari Bandung, dan kelihatannya peminatnya banyak. 业者说，到那里打匹克球的人大多来自雅加达，有时也有外国游客。让人心旷神怡的球场周围虽然也有村庄，但业者在那里种植树木，防止声音扩散，打扰到村民。 Kalau pencegahannya sebetulnya dengan pohon-pohon yang kita tanam, ribuan pohon di sini kita tanam dulu, mungkin sekitar 5.000 pohon sudah saya tanam di sini sebagai untuk mencegah suara keluar ke kampung-kampung sekitar itu. 把摄制队带到森林里的是这位走访印尼多个地方的匹克球爱好者 Bastian。Bastian 是一名旅游摄影师，在美国接触这项运动后，就尝试把它带到印尼不同城市，也成了匹克球教练。 Karena saya sering jalan, saya sambil ketemu dengan komunitas yang ada di sana, khususnya anak muda. Kemudian kalau ada komunitas pickleball, saya coba ketemu, saya aktivasi, dan bagaimana mereka bisa mengekspos dirinya, share aktivitas mereka sih, sehingga pickleball ini bisa semakin luas. Ketika saya ke lapangan, saya juga mencoba menyosialisasikan, memberikan mereka pengetahuan tentang technical, how to play, dan juga yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengaktifasi, mengajak komunitas sehingga main pickleball lebih banyak lagi dan tersebar luas. 过去几年，他几乎走遍印尼，从巴厘岛、万隆到巴布亚、棉兰，越来越多城市都出现了匹克球社区。他说，跟另外一项在印尼兴起的运动板式网球相比，匹克球更容易上手，也适合男女老幼，所以越来越受欢迎。 Apa indikator semakin populer? Pertama, semakin banyak tumbuhnya lapang pickleball komersil yang dibangun oleh pihak swasta atau pengusaha-pengusaha. Selain itu, sudah banyak lapang pickleball yang tumbuh di residensial atau permukiman. 但随着越来越多球场走进住宅区，匹克球也开始面对和噪音相关的问题。 Kalau komplain pasti ada, terutama dari masyarakat yang memang belum mengenal pickleball. Mereka sebenarnya betul sekali mengingatkan bahwa perlu ada jeda waktu, dan itu memang harus dipahami oleh komunitas atau klub membuat kode etik, itu jalan tengahnya. 来到雅加达的印度尼西亚大学，这里也有个匹克球场，而建设这个球场的是这里的一名教授。他原本热爱羽毛球，但在学生的推荐下接触匹克球，之后就一发不可收拾。他后来也把校园里的篮球场改建成匹克球场。他认为选择球场的地点十分重要。 Jadi ini strategis untuk mahasiswa bertemu, tenaga pendidik, dosen, pengajar, dan semua orang yang dan kelihatan dari jalanan juga. Saya kira tidak ada masalah dengan suara tek-tok-tok dari pukulan pickleball. Kelas masih jauh. Bagi kita justru bagi mahasiswa yang lain yang menyaksikan justru tek-tok-toknya itu daya tarik. Orang melihat apa itu gitu kan. Kebetulan emang awalnya
juga kita pertama membangun pickleball juga di UI ini dengan teman-teman dosen-dosen UI, lebih fun, lebih rame lah di sini lah. Dan lapangannya juga sangat bagus, lapangan di UI ini. Kemudian datanglah pickleball nih ke Indonesia. Dari awal nyoba itu langsung seneng karena ini jenis permainan yang easy and fun gitu. 城市规划专家认为，运动场所有助于推广健康生活，但如果要继续增建，必须经过妥善规划。 Setiap fasilitas olahraga itu harus dikaitkan dengan komposisi jumlah penduduknya berapa. Siapa yang mendapatkan manfaat. Jadi otomatis harusnya dihitung komposisi kebutuhan ruangnya dengan jumlah penduduk yang dilayani. Kita diajarkan bahwa kota itu adalah membangun kualitas hidup. Contohnya begini, kalau satu lingkungan yang sudah sangat padat, ya, itu pasti ruangnya terbatas. Dan kalau lebih bersifat private, memang sebaiknya jangan ditempatkan di lingkungan publik. Masukkan aja di pusat perbelanjaan atau di lingkungan katakanlah sarana olahraga. 不管是在森林还是在校园，只要空间妥善规划，运动与社区也能和谐共存。